banyak nikmat yang telah kita terima. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat umur, nikmat usia, nikmat kesehatan, serta dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga kita pada hari ini dapat kembali bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Pada junjungan kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustaz Abu Basar Umar kita. Beliau sudah lebih dari 20 tahun dengan setia mengikuti kegiatan-kegiatan kita di sini, dan sampai saat ini pengalaman kami, beliau tidak pernah menolaknya. Dan alhamdulillah hari ini beliau juga mengabulkan undangan kami. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kehadiran beliau di sini. Adapun rencana kami, Pak Ustadz, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian pada kesempatan ini kami mengharapkan doa atau memimpin doa nantinya di ujung acara ini, terutama kepada perusahaan kami yaitu PT Pertamina Persero dan grupnya. Kemudian doa kepada saudara-saudara kami perwira maupun mitra kerja Pertamina, baik yang berada di kantor pusat maupun yang berada di pelosok-pelosok, di anjungan-anjungan, di sumur-sumur, di kilang-kilang. Yang kami harapkan doa itu adalah diberikan keberkahan kepada kami semua dan kepada pekerja semua, kepada keluarga-keluarganya, dan terutama keberkahan kepada perusahaan PT Pertamina Persero ini, sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa kami di Indonesia. Itulah harapan kami dalam rangka memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita juga dapat menjemput berkah dari bulan Ramadan yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan beberapa hari lagi atau 7 atau 8 hari lagi. Demikian mungkin harapan kami mengucapkan terima kasih. Kami berikan waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diberikan waktu seluas-luasnya sampai senang sekali untuk ketemu dengan keluarga besar Pertamina yang selalu saya doakan di setiap kantor ketika menyampaikan kalimat. Saya selalu mendoakan semoga di tempat kantor kita akan keluarga, di tempat kita bekerja, mendapatkan gaji itu adalah kenikmatan, tapi mendapatkan keluarga di tempat kita bekerja maka itu merupakan sebuah karunia dan anugerah. Jangan remehkan orang yang ada di samping kita ketika kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5, karena bisa jadi testimoni dan penilaian-penilaian mereka itu bisa menjadi pembantu kita atau bisa membantu kita ketika kita berpulang menuju kepada Allah. Ada satu hadis yang menurut saya sangat menggetarkan. Nabi pernah bersama para sahabat dilewati jenazah, lalu para sahabat itu mengatakan khairan, ini orang yang baik. Maka Rasulullah langsung mengatakan wajib. Nabi dilewati jenazah yang kedua dan para sahabat mengatakan ini orang yang jahat ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan wajib. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ketika kita dilewati jenazah yang pertama engkau mengatakan wajib, yang artinya diwajibkan, dan ketika kita dilewati jenazah yang kedua ketika kami mengomentari buruk engkau juga mengatakan diwajibkan. Lalu Nabi mengatakan orang yang kalian komentari baik maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga, dan orang yang kalian komentari bahwasanya dia jahat maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Yang paling menggetarkan closing pada hadis ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan antum syuhada'ullahi bil ardi, kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka. Inilah kita yang menjadikan kita jangan remehkan orang yang ada di samping kantor kerja kita, di meja kantor kita, tetangga kita, teman goes kita. Kadang-kadang kalau kita nanti meninggal dunia dan sudah dikafani, lalu orang-orang itu berkomentar di grup,
ini orang yang baik. ini orang yang Lalu baik. tangga kita Lalu mengatakan tangga ini kita orang mengatakan ini orang yang baik. Maka sesungguhnya bisa jadi penilaian mereka itu menjadi saksinya Allah di atas muka bumi. Inilah yang menjadikan kita. Kita bukan hanya dituntut untuk menjadi benar, tapi kita dituntut untuk menjadi baik. Kadang-kadang kita ngotot untuk menjadi yang paling benar, tapi kita lupa memperlihatkan komitmen kita untuk menjadi baik. Semoga kita bekerja, kita senantiasa memiliki keluarga, dan semoga setiap nanti ketika di antara kita berpulang, orang-orang yang mengenal kita pun mengatakan ini orang yang baik, dan semoga itu bisa membantu kita melapangkan urusan kubur kita. Semoga di Pertamina bukan hanya kita bekerja mendapatkan gaji, tapi kita mendapatkan keluarga. Amin. Insyaallah. Saya kira begitu saja. Saya kira begitu saja kajian kita. Mari kita mulai kajian. Mari kita mulai kajian kita. Saya tadi di pada saya ngomong 20 tahun. Saya kok banget Kelihatan ya, saya Pak. kok banget ya, Pak. Kalau sudah nggak terasa. Kalau sudah nggak terasa memang panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi Buatan keluarga Pertamina Hari ini kita yang hari ini kita Semoga berkumpul. kita bukan hanya Semoga kita mendapatkan bukan hanya mendapatkan sehat, tetapi kita senantiasa mendapatkan afiat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kadang kita Kadang-kadang kita fokus hanya pada sehat, tetapi kita lupa bahwasanya yang kita butuhkan selain sehat itu adalah dalam afiat. perspektif Bahasa Indonesia, sehat dan afiat itu bisa disebut dengan satu makna. Sehat dan afiat itu adalah ketika tubuh kita mampu menjalankan fungsinya, bahwa kita tidak mengeluarkan asam yang berlebihan, lidah kita tidak pahit. Biasanya itulah yang disebut dengan sehat dan afiat. Tapi dalam perspektif sunnah, maka sesungguhnya kita harus mengerti antara sehat dengan afiat itu ada makna yang cukup berbeda. Orang yang sehat belum tentu afiat, dan afiat itu ternyata lebih tinggi daripada sekedar kita sehat. Makanya kalau ada orang sehat belum tentu afiat, karena artinya afiat bukan hanya berfungsinya tubuh kita sesuai dengan fungsinya, tapi artinya afiat itu adalah ketika kita diberikan tenang, diberikan lapang, terhindarkan dari segala macam musibah, terhindarkan dari ketakutan yang mengancam kita. Maka itulah yang disebut dengan afiat. Kadang-kadang ada seseorang diberikan sehat, tapi dia mendapatkan ketakutan setiap dia membuka pintu rumahnya, dan itu dia tidak mendapatkan afiat. Ada dua kisah nyata yang ingin saya sampaikan, bahwasanya betapa pentingnya kita setiap waktu untuk meminta sehat, dan paling penting meminta afiat. Makanya Nabi sampai beliau bersabda, tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia setelah manusia diberikan keimanan, kecuali ketika manusia diberikan afiat. Kisah yang pertama, kisah nyata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, mulai dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berdoa. Di dalam doanya adalah ketika beliau sedang bersemangat untuk menghafalkan hadis, maka beliau berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku waktu yang panjang supaya aku mampu untuk menghafalkan hadis secara lapang, dan waktunya itu longgar untukku menghafalkan hadis. Maka pada saat beliau berdoa dengan doa itu tidak lama, beberapa bulan dan beberapa tahun beliau akhirnya memiliki waktu yang lapang untuk menghafalkan hadis. Tetapi beliau menghafalkan hadis di dalam jeruji besi. Ketika beliau dijebloskan ke penjara, ketika beliau terfitnah, disitulah Imam Ahmad mengatakan, aku berdoa kepada Allah supaya aku diberikan kesempatan untuk menghafalkan hadis, tapi aku lupa meminta afiat kepada Allah. Aku diberikan kebaikan waktu dengan kelonggarannya untuk menghafalkan hadis, tetapi itu pun aku harus menghafalnya di balik jeruji besi. Makanya Imam Ahmad mengatakan, mintalah kebaikanmu disertai dengan kamu meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang kedua, kisah yang viral di muhadarah para syekh yang ada di YouTube dijelaskan. Ada seorang wanita ketika beliau sedang tawaf. Tidak ada yang beliau minta ketika tawaf kecuali adalah ini salah mi'ati riyal. Ya Allah, berikanlah kepadaku 300.000 riyal secara cash dan kontan, dan jangan dicicil. Tidaklah dia memutari Ka'bah ketika tawaf kecuali berdoa dengan doa. Tidak lama 2 tahun 3 tahun setelah itu beliau pun mendapatkan sesuai dengan apa yang beliau minta. Beliau mendapatkan 300.000 riyal. Tapi itu beliau dapatkan secara cash. Itu pun merupakan kompensasi atas pembunuhan yang menimpa kepada anaknya. Kita paham dalam hukum pidana Saudi, kalau kita membunuh lalu dimaafkan sama keluarga terbunuh, maka kita harus membayar kompensasi denda. Dan 300.000 riyal itu kompensasi denda yang harus dibayarkan keluarga ibu tersebut.
Ibu itu mendapatkan 300.000 rial, persis dengan apa yang dia ucapkan dan dia langitkan. Tetapi disertai dengan musibah ketika meninggalnya anaknya. Disinilah kita paham, tidak ada yang paling kita butuhkan dalam setiap waktunya kecuali adalah afiat. Ingatlah apa yang dikatakan Nabi. Tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia setelah keimanan kecuali ketika mereka diberikan afiat. Itulah yang menjadikan kita setiap pagi, setiap sore, ketika kita menapak jejak sunnah, kita mendapatkan zikir pagi, zikir sore. Itu senantiasa adalah ketika kita mendapatkan contoh Nabi berzikir. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Semua kebaikan yang kita minta dalam urusan dunia, silahkan minta. Tapi jangan lupa menyertai permintaan duniamu dengan afiat. Mintalah kebaikan akhiratmu kepada Allah, langitkan harapan. Tapi jangan lupa untuk meminta afiat. Karena afiat itulah yang menjadikan kita mendapatkan kebaikan itu, tetapi selamatnya kita dari setiap bala dan musibah. Kadang-kadang kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku pahala kesabaran. Tapi kita lupa meminta afiat. Akhirnya istri kita menjadi ujian kesabaran kita tiap hari. Ataupun sebaliknya. Banyak istri yang berkata, ya Allah berikanlah kepadaku pahala yang besar. Tapi dia lupa meminta afiat. Akhirnya anaknya ataupun suaminya menguji kesabaran dia tiap waktu. Ada seorang wanita yang kadang berdoa, ya Allah dekatkanlah aku dengan surga. Tapi dia lupa meminta afiat. Akhirnya terkadang Allah memberikan kepadanya dekatnya dia dengan surga, tetapi ketika dia mendapatkan musibah, salah satu putrinya meninggal dunia. Orang yang meninggal putrinya, bagi orang tuanya tidak ada balasan kecuali surga. Tapi menata hari dengan kehilangan seorang anak tentunya tidak ringan dalam perjalanan hidup seorang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan afiat. Mendoakan anak pun sama, jangan hanya fokus meminta sehat, jangan hanya konsentrasi kepada rezeki, tapi mintalah sehat dan Allah memberikan afiat. Mintalah rezeki disertai dengan afiat, mintalah jalan ke surga dimudahkan kepada kita dan kita pun mendapatkan afiat. Semoga Allah memberikan kepada kita sempurna sehat kita, sempurna afiat kita di dalam kehidupan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya memberikan kualitas. Kalau kita bersyukur, Allah tidak menjamin kita kaya. Allah juga tidak menjamin kita bahagia kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, Allah tenangkan dan Allah lapangkan hati kita. Bahagia secara mutlak di dunia tidak ada. Bahagia mutlak itu nanti di akhirat. Tapi siapapun di antara kita yang mereka diberikan oleh Allah hati yang bersyukur, Allah memberikan ketenangan dan Allah memberikan kelapangan di dalam kehidupan mereka. Makanya Allah memulai di dalam surat Al-Insyirah, bukan Allah mengatakan, bukankah aku membahagiakan dirimu? Tidak. Allah tidak mengatakan itu kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad di awal surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku melapangkan dadamu? Karena sesungguhnya kesyukuran itu membuat kita menjadi tenang dan membuat kita menjadi lapang. Kalau kita bersyukur, syukurlah tanpa syarat. Kalau kita bersabar, bersabarlah tanpa tepi. Kalaupun kita harus menata ridho pada setiap takdir yang berat, semoga kita memiliki ridho tanpa batas. 3 komponen itu kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita, supaya kita layak mendapatkan tenang dan mendapatkan lapang. Kalau sudah kita bersyukur, kita tenang dan lapang. Tetangga kita membeli mobil listrik pun kita tenang, karena kita sudah membeli setrika listrik. Semoga Allah tenangkan dan lapangkan hati kita. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya membicarakan Ramadan itu merupakan perkara yang sangat besar. Bahwasanya membicarakan Ramadan itu termasuk di antara waktu terbaik. Membicarakan Ramadan sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Keutamaannya tidak bisa dibandingkan dengan 11 saudaranya ketika tidak ada satupun menjadi Nabi dan Rasul. Ramadan pun sama. Ramadan itu merupakan waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita paham, tidak setiap waktu memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah.
Setiap kita bercocok tanam pada ibadah, itu sangat dipengaruhi oleh waktu. Karena setiap waktu menjadikan argo pahala kita menjadi berbeda di sisi Allah. Bapak zikir jam 1 siang tidak sama dengan Bapak berzikir jam 2 malam. Kita istighfar ketika jam setengah 3 tidak sama dengan kita istighfar jam setengah 4. Kenapa? Jam 2, jam 3, setengah 4 itu ketika Allah turun ke langit bumi dan memiliki kedudukan waktu yang lebih utama dibandingkan waktu yang saya sebutkan antara jam 11 sampai jam 2 siang. Kenapa? Waktu itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Sama dengan negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak setiap bulan dalam 12 bulan itu memiliki kedudukan yang sama. Bulan Januari biasa, bulan Februari biasa, bulan Maret pun biasa. Tapi berbeda dengan bulan Agustus. Bulan Agustus itu memiliki kedudukan yang besar. Itu merupakan bulan yang memiliki histori untuk negara kita, di mana terjadi kemerdekaan. Wajar kalau di bulan Agustus banyak parade, banyak upacara, banyak festival, dan kita pun mendapatkan banyak narapidana di dalam penjara mendapatkan remisi. Itu di bulan Agustus. Kenapa bukan di bulan Januari? Bulan Januari tidak ada historinya. Kenapa terjadinya di bulan Agustus? Karena bulan Agustus memberikan histori bahwasanya itu bulan kemerdekaan. Sama pula bahwasanya ketika kita menjalankan Ramadan pun sama. Ramadan itu bukan hanya sekedar rotasi tahunan yang terus berulang, tapi Ramadan itu merupakan waktu yang besar dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita tahun awal 2000-an, kita masih ingat dulu awal 2000-an ketika kita masih melihat layar kaca, kita tentunya paham ada namanya waktu prime time. Kita kalau masang iklan waktu pagi jam 7 mungkin harga rate-nya itu sekitar puluhan juta. Tapi kalau kita memasang iklan jam 7 malam, slotnya per menitnya bisa ratusan juta. Kenapa objek iklannya sama, durasinya sama, tetapi rate harganya bisa berbeda? Karena yang satu jam 7 pagi, bukan prime time. Kenapa jam 7 malam ratusan juta? Karena itulah prime time. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, sama, kita pun memiliki waktu prime time dalam kehidupan kita. Makanya waktu prime time itu ada 3, kata para ulama yang terdahulu. Dimana kalau kita melakukan ketaatan itu pada 3 waktu tersebut, Masya Allah, itu memiliki kedudukan yang besar. Dan 3 waktu prime time ini tidak dimiliki dalam setiap bulan. 3 waktu prime time ini hanya 3. Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu bulan identik dengan bulannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang kedua, 10 hari yang pertama di bulan Muharram, dan itu identik dengan bulannya Nabi Musa ketika dimenangkan dan mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Fir'aun, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita disyariatkan puasa Asyura, 2 hari Tasyua dan Asyura. Dan yang ketiga, yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka di antara para ulama kita mungkin bertanya, di antara 3 waktu prime time itu, manakah yang mendapatkan kedudukan terbaik di antara yang terbaik? Manakah yang menempati top trending di antara 3 waktu itu? Ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau melihat siangnya, yang paling utama 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau melihat malamnya, yang paling utama adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi maaf, saya tidak mengambil pendapat itu. Saya mengambil pendapat sebagian besar para ulama bahwasanya di antara 3 waktu prime time, manakah yang menempati top trending nomor 1 di antara bulan-bulan itu? Saya condong kepada pendapat yang mengatakan top trendingnya tetap Ramadan. Kenapa top trendingnya itu tetap Ramadan? Karena sesungguhnya ada privilege yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, yang privilege itu Allah tidak pernah berikan kepada selain bulan Ramadan, walaupun itu di bulan Dzulhijjah. Apa privilege yang Allah berikan kepada bulan Ramadan? Tentunya kita sama-sama sering mendengar tuftahu abwabul jannah, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan. Itu merupakan 3 perkara privilege yang Allah tidak pernah berikan kecuali di bulan Ramadan. Makanya kalau kita memasuki bulan Ramadan, kita itu nuansanya, aromanya, vibes-nya itu sudah terasa berbeda. Bahkan kita mendapati tarhib Ramadan, nggak ada tarhib Dzulhijjah, tidak ada pula tarhib bulan Muharram. Banyak masjid berbenah, banyak kantor mengadakan acara istimewa, dan kita mendapati banyak orang itu tiba-tiba menjadi solih di bulan Ramadan. Yang asalnya tidak pernah ke masjid,
ke masjid. Yang asalnya mungkin tidak pernah sholat isya di masjid, sholat isya di masjid. Kenapa? Karena tidak ada bau yang paling menyengat tentang bau wanginya Ramadan kecuali itu hanya tidak ada bau yang paling menyengat dari baunya surga kecuali itu di bulan Ramadan. Makanya banyak orang itu solih banget kalau sudah di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya para sahabat, mereka itu meminta dipanjangkan umur bukan di bulan Dzulhijjah. Mereka tidak meminta dipanjangkan umurnya di bulan Muharram. Bahkan para sahabat ketika mereka mencium baunya Ramadan, para sahabat itu mencium bau wanginya Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan mereka mencium baunya Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan dan mereka berdoa. Doanya adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan kepada diriku dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Di mana doanya para sahabat tentang Ramadan menggambarkan kepada kita, dipanjangkan umur itu nikmat, tapi dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan itu karunia yang sangat besar. Itulah privilege-nya Ramadan yang tidak akan kita dapati di bulan yang lain. Ketika kita paham keutamaan Ramadan begitu besar, inilah yang menjadikan kita juga mengerti. Ini merupakan salah satu di antara bulan yang betul-betul menjadikan setiap amal kita itu menjadi amalan favorit di sisi Allah. Karena kita harus paham, Bapak dan Ibu, ibadah itu dicintai oleh Allah, tapi tidak setiap ibadah itu difavoritkan oleh Allah. Tolong dibedakan. Semua ibadah dicintai oleh Allah. Karena pengertian ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Yang dinamakan ibadah itu semua nama yang mencakup dari perkara yang Allah cintai, itu ibadah. Tapi tidak setiap ibadah difavoritkan oleh Allah. Saya mengambilkan contoh. Kalau kita melihat Al-Quran 114 surat, semua surat dicintai oleh Allah. Tapi apakah semua surat difavoritkan oleh Allah? Jawabannya tidak. Hanya beberapa surat yang betul-betul difavoritkan oleh Allah lebih daripada surat-surat yang lain. Surat Al-Baqarah difavoritkan oleh Allah dibandingkan surat Al-Maidah ataupun surat Al-An'am. Makanya Bapak dan Ibu kalau tanya sama saya ingin menghafalkan Quran Ustaz, tapi tidak bisa 30 juz. Apa minimal saya itu pulang nanti dalam hatinya saya bawa surat Al-Baqarah. Makanya Nabi kalau akan menguburkan para sahabat dalam peperangan, yang mana tidak bisa satu mayat satu lubang. Makanya kalau mungkin bapak-bapak mungkin meninggal dunia dalam satu lubang, saya tanya, mana yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada Ustaz, nanti saya bingung. Karena Al-Baqarah memiliki keutamaan besar. Makanya di dalamnya ada ayat kursi. Ali Imran memiliki kedudukan besar karena 10 ayat yang terakhir selalu dibaca Nabi kalau habis bangun tidur. Surat Al-Mulk jelas bahwasanya itu bisa membebaskan kita dari azab kubur. Surat Al-Kahfi terjadi perbedaan para ulama. Surat Yasin terjadi perbedaan para ulama. Kemudian ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semua ulama sepakat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lebih utama daripada An-Naba, Basa, At-Takwir yang menjadikan kita akhirnya paham. Itulah surat-surat favorit. Makanya pada ibadah-ibadah tertentu Nabi senantiasa melazimi surat-surat favorit. Contohnya, kalau kita tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Karena apa? Surat itu favorit. Kita mendapati Nabi ketika sholat sunnah fajar, itu senantiasa membaca rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Makanya Bapak kalau sholat sunnah fajar, tidak usah membaca An-Naba. Pertama, Bapak tidak hafal. Yang kedua, Nabi tidak pernah membaca surat itu di dalam sholat sunnah fajar. Itulah surat yang dicintai oleh Allah dan surat yang difavoritkan oleh Allah. Ibadah pun sama, Pak. Ibadah itu semuanya dicintai oleh Allah. Tapi tidak semua ibadah itu difavoritkan oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau sudah memasuki bulan Ramadan, semua ibadah itu menjadi favorit di sisi Allah. Dan kita perlu ibadah favorit. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah favorit itu bisa secara cepat untuk menggapai rahmatnya Allah. Ada satu doa Pak yang sangat indah. Doa ini ketika saya membaca di dalam kitab hadis, saya tertegun dengan doa ini. Sampai tertahan beberapa menit untuk tidak mengganti halaman. Saking indahnya doa ini.
Doa ini itu adalah doa ini akhirnya menjadi kelaziman saya hampir tiap hari. Habis tasyahud akhir selalu juga menyertakan doa ini. Apa doa yang begitu indah dan kaitannya dengan Ramadan? Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Nabi itu senantiasa tiap hari, tiap waktu meminta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu dari orang-orang solih, supaya mereka mencintaiku untuk menjadi kekuatan aku melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, yang menarik dan kita jadikan spotlight untuk kita jelaskan, Nabi meminta, ya Allah, berikanlah kepadaku amalan yang paling engkau favoritkan, supaya aku bisa beramal dengan amalan yang paling kau cintai, supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Ternyata kita mendapati Nabi tidak berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku sebagaimana Nabi Nuh, supaya aku bisa beribadah kepada setiap perintah yang kau berikan kepadaku. Nabi tidak memilih doa itu. Tapi Nabi mengatakan kepada Rabb-nya dan melangitkan harapan, ya Allah berikanlah kepadaku, bukan hanya cintanya Allah, bukan hanya cintanya orang yang solih, tapi Nabi memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku amalan yang paling kau cintai, yang apabila aku melakukan amal itu secara cepat mendapatkan cintamu. Dan salah satu di antara penjelasan dari poin 3 itu adalah Ramadan itu semuanya menjadi amalan favorit. Semua ibadah dicintai oleh Allah, Pak, tapi tidak semua ibadah difavoritkan oleh Allah. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Sambilkan analogi yang sederhana. Saya ini kalau ditanya, apa sarapan favoritnya Ustaz? Saya paling senang sarapan itu nasi goreng plus telur mata sapi setengah matang, plus salmon digoreng, plus ikan teri. Nggak ada ya nasi gorengnya. Saya paling senang itu. Satu waktu saya pulang dari masjid komplek, pulang ke rumah, buka pintu krek gitu. Saya mencium bau pecel. Saya tanya sama istri saya, masa apa Bu, sarapannya apa? Pecel. Pecel apa? Pecel Kediri. Pecel Kediri saya suka, tapi bukan favorit saya. Maaf ya Pak, kalau ada yang favoritnya pecel Kediri, kita tidak satu frekuensi. Saya nanya, sarapan apa? Pecel. Ketika itu makanan kesukaan saya, tapi bukan favorit saya, kira-kira makannya lahap atau biasa? Biasa. Ketika istri saya nanya, nambah Bi? Enggak mau nambah. Dan ketika terima kasih, apresiasi saya kepada istri saya, biasa. Jazakallah khair ya, biasa. Setelah itu saya melanjutkan aktivitas. Hari berikutnya, saya pulang dari masjid lagi subuh, kemudian zikir pagi, kemudian pulang. Ketika buka pintu, saya kecium bau lontong. Saya tanya sama istri saya, masa apa Bu? Lontong. Lontong sayur, saya suka, tapi bukan favorit saya. Kelihatannya bapak-bapak sebagian ini penggemar lontong, kelihatan dari wajahnya. Maka saya suka lontong, tapi bukan favorit saya. Ketika nambah, nggak nambah. Saya lahap biasa, nggak terlalu lahap. Dan ketika terima kasih pun standar. Tapi beda hari yang ketiga. Pulang dari masjid, buka pintu rumah. Tercium bau bawang merah dan bawang putih beradu di atas wajan. Sreng gitu. Tercium lagi salmon digoreng. Sreng. Enak banget itu, Masya Allah. Terus ada telur. Sreng. Kira-kira mata saya berbinar atau biasa? Pasti berbinar. Dan saya ketika basa-basi nanya sama istri saya, masa apa Bu? Masa nasi goreng salmon posteri kesukaan Nabi. Mata saya pasti berbinar. Makanya biasa atau lahap? Pasti lahap. Dan ketika istri saya nanya, nambah nggak Bi? Sebelum ditanya saya sudah nambah 4 kali. Dan ketika terima kasih, mungkin terima kasih saya juga sangat istimewa dan saya langsung berubah menjadi pujangga. Terima kasih wahai istriku, permasyari hatiku, semesta mungilku. Engkau telah mengisi rongga-rongga cintaku. Kenapa saya menjadi pujangga? Karena itu makanan favorit saya. Bukan makanan kesukaan, bukan makanan yang saya suka, sekedar suka, tapi itu makanan favorit saya. Paham ya Pak analogi ini ya? Jangan sampai nanti pulang ke meja ditanya, kajiannya apa? Nggak ngerti nasi goreng sama macam. Artinya bahwasanya amalan Ramadan itu amalan favorit. Makanya Masya Allah, Ramadan itu hal yang besar. Karena semua amalan yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah. Bapak tadi sholat qobliyah, itu dicintai oleh Allah. Tapi ketika kita sebelum Ramadan, itu tidak menjadi amalan favorit.
Tapi qobliyahnya Bapak, ba'diyahnya Bapak nanti di bulan Ramadan jadi favorit itu. Dan kita perlu untuk amalan favorit. Kenapa? Supaya mengejar ketertinggalan kita ketika mengejar rahmatnya Allah. Beramal bukan hanya butuh yang keras, tapi beramal itu butuh yang cerdas. Itulah orang yang berilmu ketika memahami sesuatu. Saya ambilkan contoh, ini mohon maaf kalau kurang berkenan contohnya. Kalau kita bicara Gojek, Gojek itu baru 1 dekade, 10 tahun. Tapi valuasinya mungkin bisa mencapai triliun, 2-3 triliun mungkin, saya nggak ngerti tepatnya. Kalau kita bandingkan mungkin dengan kantor pos yang sudah berdiri selama 7 dekade, mungkin valuasinya tidak sampai 1 triliun dikurangi dengan aset-asetnya. Kenapa yang 70 tahun berdiri, tapi valuasinya masih segitu? Kenapa Gojek baru 10 tahun valuasinya sudah sampai di atas 1 triliun? Karena dibedakan dengan strategi dalam bisnis. Karena cerdas mengambil peluang. Sama, kita ini beramal bukan hanya butuh yang keras. Kita ini beramal butuh yang cerdas. Makanya Nabi tidak mengatakan panjangkan umur. Karena yang panjang umur juga belum tentu dia mendapatkan amalan yang favorit. Makanya Nabi fokus ketika minta kepada Allah, spotlightnya Nabi itu apa? Berikan amal yang paling besar, yang paling prioritas, yang paling kau cintai ya Allah. Supaya aku cepat mendapatkan rahmatmu. Dan itu semuanya ada di bulan Ramadan, Pak. Makanya maaf, Ramadan itu bisa mahal di mata orang yang memandangnya mahal, tapi Ramadan itu murah di mata orang yang tidak paham tentang harganya Ramadan. Makanya Masya Allah, tidak salah kalau para ulama mengatakan ada 4 tipe manusia di dalam menyikapi Ramadan. Nanti kalau sudah belajar 4, tolong jangan untuk memvonis orang ya. Kamu kelihatannya nomor 1 deh, jangan gitu. Ada 4 tipe manusia. Yang pertama, ada orang yang menjalani Ramadan itu tidak senang, Pak. Dan menganggap Ramadan itu hanyalah siklus tahunan yang akan terus berulang dan dia masih punya 1000 tahun untuk menjalani Ramadan lagi di tahun depan. Makanya ketika Ramadan datang, dia nggak senang. Ketika pulang dari kantor tiba-tiba kok macet, dia heran. Nelfon istrinya, "Mah, tumben ini macet banget." Istrinya sambil menarik nafas 4 kali, membuangnya 6 kali, Pak, saking sesek dadanya. "Bang, ini kan malam pertama taraweh. Duh, besok Ramadan." Dia nggak seneng karena banyak hiburan dan entertain yang harusnya dia bisa lakukan jadi terlewatkan ketika Ramadan datang. Dan ini nomor 1. Ada orang yang kedua ketika menjalani Ramadan 10 hari pertama seneng, tapi setelah itu terjun bebas sampai hari terakhir. Hari pertama baca 5 juz, hari yang kelima baca 7 juz, hari yang ke-11 sudah tidak baca. Hari ke-12 sudah nanya, "Kapan sidang isbat?" Masih 18 hari, Bang. Maka ada yang kedua, Pak. Nanti nggak usah ngomong ya ke temennya ya. Kelihatannya kamu nomor 2 deh. Nah, nggak usah gitu. Ilmu tuh ngoreksi diri kita, ilmu kok ngoreksi orang. Yang ketiga, ada orang yang menjalani Ramadan 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua turun, 10 hari yang ketiga semangat lagi. Tapi itu pun hanya di malam-malam ganjil. Di malam genap hilang dari peredaran. Tadi malam di mana Pak Bambang? Loh, tadi malam berapa? 24, loh kan udah tahu. Saya itu laki-laki malam ganjil. Jangan jadi saya di malam genap. Padahal Tuhan yang kita sembah di malam ganjil sama dengan Tuhan yang kita sembah di malam genap. Dan ada yang keempat, ini yang paling mahal. Yaitu adalah orang 10 hari di bulan Ramadan semangat. 10 hari yang kedua lebih semangat, 10 hari yang ketiga lebih semangat, sampai hari terakhir. Bahkan dia merelakan banyak aktivitas tidak dikerjakan pada 10 hari yang terakhir karena dia tahu petarung sejati menikmati pertempuran yang terakhir. Last battle-nya itu pada 10 hari yang terakhir. Makanya akhirnya Ramadan itu Pak mahal. Bagi orang yang memandangnya mahal. Tapi Ramadan itu bisa murah. Bagi orang yang tidak pernah memahami harga mahalnya Ramadan. Karena saya kalau boleh ambilkan analogi sederhana Pak. Kalau boleh saya mengatakan analogi sederhana. Misal, saya pulang ke Kudus, kota kecil saya. Saya membongkar lemari bapak saya. Dan saya menemukan jam antik di lemari bapak saya. Saya ketika melihat jamnya, di situ ada tulisan 1947. Berarti jam ini 2 tahun dibuat setelah kemerdekaan. Apakah setiap orang yang melihat jam antik itu, mereka memberikan harga yang sama? Oh, belum tentu. Tergantung siapa yang menawarnya. Tergantung orang yang melihat jam itu. Saya keluar, saya ketemu pemulung. Dan ketika saya ketemu pemulung, saya tawarin, "Pak, mau jam ini enggak?" Maka dia melihat ini jam tua ini. Maka dia mengatakan dengan harga 10.000 plus dengan kerupuk warna merah 1 bungkus, yang warna putih 2 bungkus.
dia dihargai 10.000. Ketika saya ketemu dengan satpam kemudian menilai, wah 50.000 karena sungkan. Ustadz nawarin, saya sungkan kalau nggak nawar. Ketika ketemu dengan servis jam di pasar, mungkin servis jam menghargai agak mahal karena dia tuh ini jam tua. Tapi dia tidak paham tentang histori dan tidak paham tentang barang antik dan tidak paham tentang vintage. Mungkin dihargai 200.000. Pulang saya letakkan jam saya foto cekrek. Saya taruh di sosial media. Saya mention itu kolektor jam antik, orang yang paham sejarah, orang yang paham vintage. Saya mention semuanya. Bisa jadi ada orang yang tiba-tiba nge-DM saya dan menghargai 200 juta. Kenapa? Orang memberikan harga yang berbeda padahal objeknya sama. Latar belakangnya berbeda-beda. Sama dengan Ramadan. Ada orang yang mereka itu memandang Ramadan itu kayak rongsokan. Kenapa pemulung itu menghargai jam saya dengan 10.000 dengan kerupuk merah 1 bungkus? Karena dia melihat bahwasanya jam itu hanyalah rongsokan. Ada pula orang yang mereka menjalani Ramadan itu hanya sekedar rongsokan, Pak. Ya sudahlah, rotasi tahunan. Dan dia menyangka bahwasanya dia masih hidup 1000 tahun untuk menikmati 1000 Ramadan di masa mendatang. Ada orang yang mereka menjalani Ramadan sungkan karena yang lainnya solih, ya dia ikutan solih. Ada orang yang menjalani Ramadan kayak servis jam, Pak. Dia paham itu barang bagus, tapi dia tidak memiliki histori tentang bagaimana jam tersebut. Tapi ada orang yang mereka menghargai Ramadan itu kayak kolektor jam antik. Memberikan harga 200.000. Karena Ramadan itu mahal di mata orang yang tepat. Dan Ramadan itu murah di mata orang yang tidak paham tentang Ramadan. Inilah yang menjadikan saya dalam mukadimah ini, saya ingin menyampaikan, inilah Ramadan. Inilah yang menjadikan kita harus membangun kembali bahwasanya Ramadan itu mahal. Tapi walaupun Ramadan itu sangat mahal, ini sudah jam 1 tidak apa-apa, saya lanjutkan. Sampai jam berapa? Jam 7 malam. Sampai setengah 2. Sampai buka puasa. Maka sampai jam 1.20. Maka ketika kita paham Ramadan itu hal yang besar, maka yang kita harus pahami adalah Ramadan itu besar sekali. Makanya kalau boleh saya sampaikan, saya ingin menyampaikan 3 keutamaan besar Ramadan sebelum kita menyampaikan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Apa itu 3 perkara besar yang menjadi keutamaan Ramadan? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar. 1, Ramadan itu merupakan satu di antara sedikit amal yang keutamaannya menandingi orang yang berjihad. Makanya kita mendapatkan dalam satu riwayat yang sahih dari sahabat Tolha, ada 2 orang datang dari Yaman masuk ke kota Madinah. 2 orang ini masuk Islam dan 2 orang ini akrab. Orang sekarang menyebutnya CS. Orang milenial menyebutnya soulmate. Kalau kita menyebutnya apa? CS. Tahu CS ya? Orang ini tuh akrab sekali. Nah, ketika 2 orang bersahabat ini tiba-tiba ada panggilan jihad, hayya alal jihad, dua-duanya ikut perang, Pak, di dalam jihad. Ketika mereka dua-duanya ikut perang dalam jihad, maka yang satu meninggal di dunia jihad, matinya mati syahid. Dia mati syahid. Yang satunya masih hidup sampai 1 tahun dan ketika meninggal dunia pun di atas tempat tidur. Dan bukan karena mati syahid, tapi meninggalnya karena sakit. Ketika dua-duanya meninggal dunia, ada seorang sahabat yang menjumpai mereka dalam mimpinya, namanya sahabat Tolha. Saya perlu nyampaikan kaidah di dalam Ahlussunnah. Kalau ada orang hidup berjumpa mimpinya dengan orang meninggal dunia, itu hak, itu benar. Nanti kalau Bapak pulang ke rumah, ada tafsir Ibnu Katsir di rumah, buka surat Az-Zumar 42. Nanti ada keterangan dari Imam Ibnu Katsir. Buka dulu plastiknya, yang masih ada itu plastiknya, lalu buka surat Az-Zumar 42. Di situ ditenangkan bahwasanya mimpinya orang hidup kepada orang meninggal dunia itu hak. Ada seorang sahabat yang bernama Tolha menjumpai 2 orang ini. Di dalam mimpinya, itu di depan tempat yang bernama surga, saking indahnya. Di tempat surga itu ada panggilan satu persatu untuk masuk surga. Tolha di belakang 2 orang yang dia lihat akrab ke waktu di dunia. Maka Tolha menyangka dan berasumsi, pasti yang dipanggil pertama kali orang yang mati syahid. Ternyata tiba-tiba ada panggilan dari dalam surga. Fulan, masuk ke surga. Ternyata yang dipanggil pertama kali bukan yang mati syahid, tapi yang dipanggil pertama kali adalah orang yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama. Ini masuk surga, ditinggikan derajatnya. Setelah itu terbentang jarak yang panjang, barulah dipanggil yang kedua. Yang kedua yang dipanggil yang mati syahid.
Dan kedudukan di surganya pun tidak setinggi yang mati syahid, yang meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid. Tolha kan bingung. Harusnya yang dipanggil pertama kali masuk surga yang mati syahid. Harusnya yang mendapatkan kedudukan tinggi di derajatnya surga itu yang mati syahid. Kok ini malah kebalikan? Di dalam mimpinya beliau merasa heran bangun di dalam mimpinya. Dan ketika beliau bangun dalam mimpinya, tanya kepada banyak orang dan tidak ada satupun yang bisa memuaskan jawaban kepada beliau. Sampai nanya kepada Nabi. Dan ketika nanya sama Nabi, Nabi bertanya, Mada tastaghrib, apa yang kamu herankan dalam mimpimu? Ya Rasulullah, ini ada orang, yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid dan meninggal 1 tahun setelahnya. Kenapa yang dipanggil pertama kali yang justru bukan mati syahid, yang lebih panjang umurnya selama 1 tahun? Perhatikan jawaban Nabi. Jawaban Nabi itu hujjah atas mimpi. Kalau mimpi doang tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi karena dikomentari Nabi, ini menjadi dalil di dalam hukum fikih. Nabi bertanya, Nabi berkata, wahai Tolha, apa yang kamu herankan dari mimpimu? Bukankah orang yang meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid mendapatkan tambahan selama 1 tahun, tambahan umurnya? Betul ya Rasulullah. Dan bukankah tambahan 1 tahun umurnya itu, dia mendapatkan tambahan sholat selama 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Dan dia mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Betul ya Rasulullah. Tambahan sholatnya selama 1 tahun, dan tambahan 1 Ramadannya, itulah yang menjadikan dia dipanggil ke surga pertama kali dan ditinggikan dibandingkan yang mati syahid. Ayo kita bedah Pak, jawaban Nabi. 1 tahun dengan tambahan sholat. Berapa? 365 kali 5. 185. Itu baru sholat yang wajib. Yang kedua yang disebutkan Nabi Ramadan. Nabi tidak mengatakan, bukankah ada tambahan sedekah? Bukan ada tambahan Dzulhijjah? Bukankah ada tambahan Muharram? Bukankah ada tambahan umrah? Tidak, Nabi tidak menyebutkan semua jawaban itu. Nabi menyebutkan sesuatu yang paling besar. Bukankah mendapatkan tambahan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Tambahan sholatnya setahun dan tambahan Ramadannya sekali. Itulah yang menjadikan dia lebih utama daripada yang mati syahid. Hadis ini Pak, termasuk salah satu hadis yang membuat saya ghibthah sama orang yang dipanjangkan umurnya, tapi dia taat. Bapak kalau melihat ada orang umurnya berapa? 80. Berapa tambahan Ramadannya? Dan berapa tambahan sholatnya? Makanya Ali bin Abi Thalib sampai berkata, Ma yasurruni in mitu tiflan. Kalau aku bisa milih, aku ingin dipanjangkan umurku sampai aku berjumpa dengan Allah. Kembali ke tema. Berarti Ramadan mahal, Pak. Sepadan dengan lebih utama dibandingkan yang mati syahid. Tanpa kita meremehkan keutamaan orang yang mati syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu amalan besar. Dan itu amalan favorit. Ibnu Qudamah menerangkan kepada kita. Bapak dan Ibu tahu apa bedanya kita membedakan amalan favorit dengan amalan yang Allah cintai? Maka cara membedakannya, salah satu parameternya adalah simpel. Kalau ada satu amal, masih diceritakan berapa kali dilipat gandakan, berarti itu amal yang Allah cintai. Tapi kalau ada satu amal yang Allah tidak pernah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan, itu berarti amalan favorit. Ibnu Qudamah mengatakan ada 3 amalan favorit. Yang 3-tiganya tidak pernah Allah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan saking besarnya pahala. 1, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar itu tanpa hisab. Makanya bapak sama istri sabar. Karena wanita itu 2, Pak. Didominasi oleh perasaan dan perasaannya berubah-ubah. Sabar tanpa batas. 2, memaafkan orang yang menyakiti kita, menodai kehormatan kita, tapi kita memaafkan dan tetap berbuat baik kembali. Makanya Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapapun yang tersakiti, dia memaafkan, berbuat baik kembali, Masya Allah. Pahalanya Allah yang ngasih dan tidak melalui malaikat. Yang ketiga, pahala orang Ramadan, Pak. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, "Wasawmuli wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Syekh Utsaimin, salah satu ulama besar, mengatakan, kenapa puasa itu sangat dicintai oleh Allah? Bapak, kita kalau sholat, kita bisa riak. Tapi kalau kita puasa, Ramadan, kita tidak bisa riak.
Puasa itu satu-satunya ibadah yang manusia merasakan kehadiran Allah secara dekat dengan dirinya. Itu puasa doa. Contoh, kita kalau lagi puasa nanti seminggu lagi, qadarullah tiba-tiba panas terik 35 derajat. Kita berkumur-kumur. Di dalam mulut kita sudah penuh dengan air. Jarak antara mulut dengan tenggorokan hanya sejarak 3 cm. Bisa nggak sembari kita kumur-kumur, kita neguk 2 tegukan sekaligus? Cegluk 1, cegluk 2. Bisa. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu walaupun tidak ada orang yang tahu? Karena kita merasakan kehadiran Allah. Anak kita, contohnya anak saya nomor 4, 5, 6 yang mulai belajar. Mereka bisa nggak membatalkan puasanya di 100 tempat persembunyian? Bisa. Tapi kenapa mereka rela ngomong langsung kepada kita? Boleh nggak dibatalin, nggak kuat, dur aja. Karena mereka merasakan kehadiran Allah. Makanya sampai Syekh Utsaimin mengatakan, satu-satunya ibadah yang tidak akan pernah diotak-atik sama Allah hanya ibadah Ramadan. Bapak kalau sholatnya Bapak akan dipakai oleh Allah untuk mengganti kedoliman-kedoliman Bapak kepada orang lain. Kalau Bapak sedekah 200 juta, tapi Bapak pernah menodai kehormatan orang, komen-komen yang Bapak anggap remeh, tidak pernah remeh komen itu di sisi Allah. Bapak membuli orang dengan dosanya, jangan Pak. Jangan membuli orang dengan dosanya. Kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kamu selamat dan bisa jadi kamu lebih buruk daripada orang yang kamu bully. Kalau kita pernah membuli orang dengan dosanya, bisa jadi sedekah kita dipakai untuk membackup atas dosa kita ketika pernah membuli orang. Kita umroh sampai 12 kali, bisa jadi kita pakai untuk membalas orang yang tersakiti. Dan ketika di tengah pengadilan Allah, dia berkata, ya Allah, dia menyakiti aku. Tapi ada satu amal yang tidak pernah Allah otak-atik, yaitu amalan Ramadan. Dijaga oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Tidak pernah dipakai untuk membayar kafarah. Kenapa? Karena Allah merasakan betapa dekatnya hamba yang puasa ketika dia berpuasa. Makanya maaf ya, ada orang yang terkadang tidak sholat, masih puasa. Karena di dalam hatinya masih ada kebaikan. Walaupun itu jelek sekali, tapi di dalam hatinya ada kebaikan. Makanya maaf, kalau ada orang kok sampai puasa Ramadan, dia nggak sholat, dia nggak puasa. Itu kebangetan, Pak. Mungkin setan kalau melihat dia pun istighfar, karena sudah parah banget itu. Makanya ketika kita mendapatkan Ramadan yang kedua, semua amal yang dilakukan di Ramadan itu unlimited, Pak. Nggak pernah Allah jelaskan. Satu-satunya amal yang diceritakan pahalanya di bulan Ramadan hanya satu, amalan umroh di bulan Ramadan. Dan itu pun pahalanya tidak sama sekali kita bandingkan, tidak kita bayangkan. Umrah sekali di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersama Rasul. Bukan hanya haji, Pak. Haji bersama Rasul. Makanya maaf ya, kalau ada orang sampai 15 kali umrah di luar bulan Ramadan, gak akan pernah sebanding dengan 1 kali umrah di bulan Ramadan. Saking gedenya keutamaan ketika kita umrah di bulan Ramadan. Hanya satu. Yang lainnya dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Saking gedenya Ramadan itu. Dan yang ketiga, yang kita harus pahami, Ramadan itu merupakan bulan ketika Allah sempurna di dalam maafnya kepada manusia. Makanya dinamakan Ramadan karena ada 2 akar kata Imam Syaukani. Dikatakan Ramadan itu yang pertama, karena dijadikan matahari itu panas dan terik di bulan Ramadan. Diambil dari akar kata Romdo. Dan dikatakan kenapa Ramadan? Karena Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman neraka itu di bulan Ramadan. Oleh karenanya, nah ini sudah 1:20, saya ceritakan singkat-singkatnya. Apa yang harus kita lakukan? 1, mari kita berdoa. Sebagaimana kalangan solihin dan solihat dari kalangan terdahulu, mereka mencontohkan doa. Karena doa itu apa? Kalaupun Allah menakdirkan ada salah satu di antara kita, untuk meninggal sebelum Ramadan, ketika doa sudah kita panjatkan, maka sempurna niat kita, dan orang yang sempurna niat mendapatkan balas secara sempurna. Mari bareng-bareng kita berdoa. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doa ini, Pak, nanti saya share sama panitia. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan kepada diriku, dan yang ketiga, jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Doa. Saya saksi, Pak, ibu saya sangat ingin sekali Ramadan bersama saya 11 tahun yang lalu.
ingin untuk pergi ke Bekasi. Kita sudah persiapkan, tapi 3 pekan sebelum Ramadan beliau kena serangan jantung. Kita tidak pernah tahu. Banyak orang yang mereka memakai celana di waktu pagi yang melepaskan celananya orang lain ketika dia dibungkus kain kafan. Tidak ada yang tahu ajal kita. Yang kedua, mari kita Ramadan dengan ilmu, supaya Ramadan kita dengan ilmu menjadikan kita memahami dan memaknai perjalanan Ramadan kita. Masuk Pertamina saja butuh S1. Masuk Ramadan tanpa ilmu. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Dengan kita berilmu, kita nggak akan bertengkar kalau paham ilmunya. Makanya maaf ya, kalau kita Ramadan dengan ilmu, kita tahu apa yang harus dikerjakan. Contoh, kita kalau buka puasa, paham ilmunya, Pak. Allahu Akbar, maka kita minum. Baca doa, dahabat tamak waqtalatil uruq wa sabatal ajri insyaallah. Ada yang membaca Allahumma lakasy untuk ada riwayat itu, tapi saya condong pada riwayat yang pertama. Setelah itu kita makan kurma. Kalau kita paham ilmunya, kita makan kurma. Ganjil pada 1, 3, 99 kalau kuat. Entah muntah itu. Setelah itu jangan langsung pergi, berdoa. Kenapa? Karena doa yang dipanjatkan ketika berbuka hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Salasu da'awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Makanya saya tuh ngasih masukan ke masjid komplek karena saya penasihatnya. Kalau Ramadan jangan 10 menit adzan saniqomah. Berapa Ustaz? 15 menit. Kenapa? Kasih kesempatan kita untuk berdoa di rumah. Dan supaya kita datang ke masjid tidak kehilangan takbiratul ihram. Tidak kehilangan takbiratul ihram itu cirinya orang yang tidak munafik. Akhirnya dibuatlah 15 menit. Makanya nanti kalau di sini Pak 15 menit antara adzan dan iqamah supaya ngasih kesempatan berdoa. Itu dengan ilmu. Kalau kita dengan ilmu enak. Ketika kita tarawih mau 11 mau 23 yang penting khusyuk. Kita tidak perlu mutus di tengah-tengah. 8 pergi, 20 pergi. Kemana? Pulang. Kok enggak witir? Ya witirnya di rumah supaya nanti tahajud lagi. Enggak salah, enggak dosa, tapi kehilangan momen pahala yang besar. Kalau kita sholat sama imam sampai witir selesai, kata Rasulullah, man sholama al imam kutiba lahu qiyamul lailah. Man sholama al imam hatta yansharif. Siapapun yang berdiri bersama imam sampai bubarnya imam, dia mendapatkan keutamaan pahala sholat malam semalam suntuk. Kalau sholatnya sama imam. Kalau nanti malam tahajud, Ustaz tahajud lagi tapi tidak usah witir. Itulah ilmu, Pak. Kalau kita paham ilmunya, kalau jam 3, jam 4 kita bangun sudah, matikan handphone. Jangan memenuhi rongga-rongga malammu ketika Allah turun pada bulan Ramadan itu dengan entertain. Pada saat kita tidak butuh entertain pada jam-jam itu. Saya cukup sedih dulu. Bagaimana beberapa tahun lalu sempat viral jogetan pada malam Ramadan, pada sepertiga malam ketika Allah turun. Dan banyak sekali televisi-televisi YouTuber itu mengkonsep acara-acara yang sifatnya hanya jenaka ketika pada jam 3 pagi. Allah lagi turun. Kita memang butuh entertain. Tapi juga tidak jam-jam segitu kali. Makanya ketika jam segitu matikan. Kalau ada TV ya moga-moga TV-nya rusak gitu. Soalnya kita tidak perlu melihat. Atau mungkin wifi-nya mati gitu. Supaya kita fokus sama Allah. Sibukkan dengan Khalik. Jam 3 itu waktunya Khalik, Pak. Kenapa kita jam 3 itu kita tahajud? Supaya kita ketemu dengan Allah sebelum kita ketemu dengan makhluk. Dan waktu Ramadan itu luar biasa. Utamanya luar biasa. Makanya ketika itu kalau kita paham ilmunya kita banyak berdoa. Kalau kita paham ilmunya sahur jam 3 sampai setengah 4 lebih utama mana? Setengah 4 sampai jam 4 lebih utama mana? Jam 4. Jam 4 sampai jam 6 lebih utama mana? Ya jam 4 lah. Artinya dengan ilmu itu berbeda. Yang ketiga, ini saya cukupkan. Yang ketiga, ketika Ramadan jadilah pencuri, Pak, di bulan Ramadan. Maksudnya pencuri itu apa? Yaitu mencuri amalan orang. Yang mereka berpuasa, Bapak curi amalnya supaya Bapak mendapatkan Ramadan. Man fattara sha'iman kana lahu min ajri sha'im wa la yunqasu min ajrihi syai'an. Siapapun yang memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala atas orang yang dia berikan makanan berbuka tanpa mengurangi pahala dia. Kalau dalam bahasa konkretnya, misalkan Bapak tanya gitu ke saya, ada banyak list pondok yang bisa kita bantu. Saya akan bantu kalau Bapak-Bapak mau. Misalnya kita tanya ke pondok, berapa yang dibutuhkan makanan berbuka? 20.000. Oke, 20.000. Kali berapa? Kali 30. Berarti berapa? 600.000. Bapak ngasih 600.000 ke santri satu orang ke pondok. Bapak telah menggandakan 2 Ramadan. Ramadannya dia Bapak ambil tanpa mengurangi pahala dia dan Bapak mendapatkan Ramadannya Bapak.
Bapak misalkan punya 6 juta, Bapak telah menggandakan 10 Ramadan plus Ramadannya Bapak. 10 Ramadan plus Ramadannya Bapak, 11 Ramadan. Bapak kalau punya 60 juta, Masya Allah itu. Bapak menggandakan 100 Ramadan plus Ramadannya Bapak. Padahal hari ini kita bisa mencicipi 100 Ramadan hampir mustahil. Karena umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Kapan lagi punya kesempatan menjadi pencuri kecuali di bulan Ramadan? Kita tidak ngerti nih Pak, Ramadan kita banyak kadang-kadang terkurangi dengan scrolling, kita komen, kita ngeliat sesuatu yang nggak boleh dilihat. Cara kita untuk menutupi bopeng-bopengnya Ramadan yang tanpa sadari kita lakukan, ya caranya menggandakan Ramadan. Saya punya seorang jamaah beberapa tahun yang lalu. Dia datang rahasia ke salah satu pesantren. Dia tanya sama bendaharanya, ini pesantren berapa yang dibutuhkan kalau di bulan Ramadan? Pesantren itu 1000 santrinya. Ditanya, berapa itu? 1000 orang. Berapa yang dibutuhkan? 400 juta. Dihitung. Maka beliau nyumbang 400 juta. Dan beliau, Masya Allah ya, sampai sekarang tuh saya kalau ngeliatin beliau, seakan-akan kalau jalan itu diikutin 1000 Ramadan. Padahal mungkin nggak kita bisa mencicipi 1000 Ramadan. Nggak bisa Pak, mustahil. Kapan lagi kita? Kalau tidak pengen jadi pencuri kecuali di bulan Ramadan. Dan Bapak tahu nggak, di pesantren itu, banyak pesantren yang mereka itu Masya Allah, 3 hari khatam itu biasa. Bapak kalau masuk pesantren, di pesantren-pesantren yang saya kenal, itu kalau sudah masuk Ramadan, itu kayak sarang tawon. Orang itu berlomba-lomba 3 hari sekali khatam itu Masya Allah banyak. Kalau kita kan mungkin 1 bulan 1 kali aja sudah 4-4an itu. Kalau di pesantren 3 hari sekali khatam itu biasa. Lah Bapak tidak mau tergiur untuk ngambil pahala Ramadannya? Ini shortcut. Ini namanya cerdas di dalam kita beramal. Makanya bapak-bapak yang sudah merencanakan beli mobil listrik, udahlah nanti aja Pak cepatnya. Nanti aja. Kita sumbang aja. Supaya kita menggandakan Ramadan kita sesuai kemampuan kita. Kalau mampu 60, kalau mampu 600, semampu kita. Tetapi keutamanya besar sekali di sisi Allah. Maka yang ketiga, jadilah pencuri Ramadan. Yang keempat, terakhir, jagalah amalan hati. Nah, amalan hati ini banyak di bulan Ramadan yang terkadang kita sering lalaikan. Tapi saya nggak bisa menjelaskan karena waktu yang terbatas. Minimal ada 2 yang harus kita jaga dalam amalan hati. 1, apapun semangat yang sudah kita miliki ketika kita ke-trigger dengan ilmu ini, lalu kita ingin bersemangat untuk beramal, apapun semangat kita nanti, dan apapun ketaatan yang nanti kita kerjakan di bulan Ramadan, pastikan jangan suka merendahkan amalan orang dan jangan sampai kita menjadi ujub dengan pencapaian kita. Rahmatnya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, itu kayak air. Dia tidak pernah berkumpul di tempat yang tinggi dan mendaki. Rahmatnya Allah itu mencari tempat yang rendah. Amal itu kalau terlalu ujub dan bangga dan merendahkan amalan orang, terlalu tinggi, tersambar oleh petir dan akhirnya hangus berantakan. Allah tidak suka orang yang ujub di dalam amalnya. Kalau hawa nafsu tidak bisa menjadikan kita membatalkan puasa, kalau hawa nafsu tidak bisa menjadikan kita bermaksiat, hawa nafsu menjadikan kita merasa ujub dengan pencapaian ibadah. Innalil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya harta itu paling cepat membuat orang itu menjadi sombong. Tapi ilmu dan amal, itu lebih cepat membuat orang menjadi sombong. Jangan suka mengukur ukuran ketaatan orang dengan ukuran ketaatan kita. Kalau nanti Bapak di saf yang pertama, jangan remehkan orang yang tidak masuk dalam tarawih. Kalau nanti Bapak mampu itikaf, jangan remehkan yang tidak bisa itikaf. Nanti kalau Bapak pulang tarawih setengah 10, lalu Bapak terdapatkan tetangganya baru pulang setengah 10, jangan suka mengatakan dalam hati, astagfirullah, Ramadan sibuk dengan dunia, tidak ada habisnya. Jangan. Mungkin dia sedang mengejar rezeki karena membayar utang ibunya. Mungkin dia ngejar rezeki karena sedang membayarkan uang emergensi ketika bapaknya masuk rumah sakit. Kita tidak pernah tahu, Pak. Jangan mentang-mentang Bapak belajar akidah, Bapak belajar sunnah menilai orang. Orang itu kayak buku, jangan hanya dinilai dengan covernya. Karena kita tidak tahu apa yang ada pada halaman hidupnya. Rendahkan, Pak. Ini demi Allah ya. Saya pernah dapetin kisah nyata, Pak. 2 Ramadan tahun lalu, saya itu ketika akan ngisi di Cibubur, qadarullah macet. Tim saya ngomong, Ustaz turun naik ojek ya? Ya enggak apa-apa. Turun. Baru naik ojek, langsung tukang ojeknya ngomong, Ustaz ya? Karena saya pakai gamis, pakai peci. Iya Pak, saya Ustaz. Naik saya ke ojeknya. Bapak tahu pertanyaan apa? Ustaz, sekalian saya nanya Ustaz. Saya tuh tukang ojek.
Tapi kalau bulan Ramadan, saya tuh biasanya keluar jam 2, setengah 3, jam 3. Karena keluar dari pagi saya tidak kuat. Angka kecukupan pada keluarga saya 75.000. Kalau saya tidak mendapatkan 75.000, harus ada yang utang hari berikutnya. Saya kalau Ramadan, Ustaz, kadang-kadang saya ngojek sampai menjelang maghrib baru dapat 40.000. Kalau sampai Isya baru dapat itu sekitar 50, 55.000, 60. Kalau saya paksakan terawih dulu, maka nanti saya akhirnya baru melanjutkan ngojeknya itu habis terawih jam 9. Dan akhirnya pulangnya jam 10, jam 11, dan saya sudah tua, kelelahan, Ustaz. Pertanyaannya apa, Pak? Boleh nggak, Ustaz, saya sholat Isya berjamaah? Setelah itu saya cabut, saya ngojek dulu. Jam 9, setengah 10 saya pulang. Lalu saya mandi, saya terawih sama istri saya kalau masih bangun. Apakah saya dosa nggak, Ustaz? Coba, Pak. Saya tuh di belakang, renyuh banget. Nah, air mata saya. Saya usap-usap punggungnya. Mau saya peluk, tapi khawatirnya saya disangka LGBT kan. Tapi kejadian itu akhirnya saya bilang nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau Bapak rezekinya sudah cukup, kalau bisa terawih di masjid ya Pak. Iya Ustaz, kadang-kadang ada customer ngasih 50.000, ngasih 100. Saya langsung pulang Ustaz, saya juga ingin menikmati momen Ramadan dengan terawih sama anak-anak. Tapi bagi saya, kadang-kadang rezeki saya belum cukup. Masya Allah ya Pak, 75.000. Yang kadang untuk makan siangnya Bapak dan saya, tidak cukup untuk satu menu. Ternyata itu standar hidupnya satu orang pada satu keluarga. Banyak nggak orang semacam ini? Banyak, Pak. Kalau Ramadan kita, itikaf kita hanya untuk merendahin orang. Ngapain, Pak? Kalau nanti kita khatam sampai 3 kali, tapi akhirnya setelah itu kita merendahkannya tidak khatam karena kita tidak paham bahwasanya dia sedang bergelut dengan hidupnya. Ngapain? Kenapa para sahabat itu amalnya sedikit tapi pahala mereka besar? Karena li salamati sudurihim, kata Sofyan bin Dinar. Karena hati mereka itu bersih. Banyak sekarang orang ngaji, mungkin termasuk saya, semoga Allah mengampuni saya. Kadang-kadang kita ngaji tahu ilmu itu hanya untuk melihat orang itu buruk semuanya. Makanya Hasan al-Basri pernah ditanya, apa itu tawadhu? Tawadhu itu simple. Kalau kamu melihat orang yang lebih tua, kamu katakan dia lebih baik karena dia telah mendahului kita dalam ketaatan. Tapi kalau kita melihat ada orang yang lebih muda, katakan dia lebih baik karena kita mendahului dia dalam kemaksiatan. Tawadhu di balik setiap pencapaian kita. Kalau saya cuma setengah, kalau saya tidak hatam Quran, saya bisa nggak tawadhu? Ya, kalau tidak hatam lebih wajar untuk tawadhu. Yang 10 kali hatam itu loh yang harus tawadhu. Saya alhamdulillah tidak sombong Ustaz. Gitu. Berapa kali hatam Pak? Enggak hatam. Ini yang wajar kan yang disombongkan. Yang kedua, ketiga, kapan-kapan lah kita bahas, masih panjang sebenarnya tapi setengah 2. Satu persatu Bapak sudah ada yang izin. Saya itu orangnya sensitif sekali. Jadi mari kita cukupkan kajian kita hari ini. Amalan kedua, amalan ketiga, kapan-kapan kita bahas insya Allah. Tapi jangan lupakan, amalan hati di bulan Ramadan itu penting. Amalan hati itu kayak mesin Pak. Bapak mendapatkan mobil, bodinya bagus, kinclong, tapi mesinnya habis kena banjir. Tidak akan bisa menjalankan fungsinya. Kadang-kadang kita menjalankan Ramadan hanya memperhatikan bodinya, tapi kita lupa dengan mesinnya. Mesin itu amalan hati. Mari kita tutup dengan kafaratul, dengan kita membaca doa. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan fi wa anta khairul munzilin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam sifatnya, sempurna di dalam zatnya, sempurna dalam ketentuan takdirnya. Berikanlah kepada kami sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat, ridho tanpa batas atas setiap peristiwa dan takdir yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berikanlah afiat bersamaan dengan setiap kebaikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kami. Tenangkan hati kami, ya Allah. Lapangkan jiwa kami di dalam kami menjalani kehidupan kami.
Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang Engkau berkahi sebagaimana Engkau memberkahi tempat Nabi Nuh setelah Engkau selamatkan dari banjir bandang. Jadikanlah tempat kami bekerja bukan hanya mendapatkan gaji dan mendapatkan rezeki, tapi mendapatkan keberkahan, bertambahnya ketaatan kami, bertambah pula amanah yang kami kerjakan, dan betapa sempurnanya setiap pekerjaan kami selesaikan. Jadikanlah tempat kami bukan hanya tempat kami yang mendapatkan profesi, tapi merupakan tempat kami untuk menambahkan ketaatan dan ibadah kami di dalam perjalanan kami untuk berjumpa denganmu. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah tempat kami senantiasa dikelilingi sama orang-orang yang jujur dan amanah di dalam setiap pekerjaan mereka, supaya energi kesolihan mereka, kejujuran mereka bisa menjadi sebuah kebaikan untuk kami, untuk senantiasa memberikan kejujuran dan amanah dalam setiap pekerjaan kami. Berilah keberkahan dalam setiap urusan kantor ini, dan jadikanlah kantor ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk seluruh lapisan masyarakat ketika mendapatkan manfaat. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami dalam berkeluarga, jadikanlah pasangan hidup kami adalah sahabat kami di sisa kehidupan kami. Mendapatkan suami istri adalah takdir, tapi mendapatkan suami istri cita rasa sahabat adalah karunia dan anugerah. Maka berikanlah kami kecukupan pada perkara yang halal. Jadikanlah istri kami, suami kami, sahabat kami, supaya kami tidak perlu melirik yang haram, tidak perlu cicit yang haram, supaya kami tidak terjumus kepada semua perkara yang Engkau murkai, ketika kami tidak pernah puas dengan apapun yang halal yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, sucikan hati mereka, ampuni dosa mereka. Jagalah anak-anak kami dari zina, homoseksual. Jagalah kemaluannya, sucikanlah kehormatannya, ya Allah. Karena sesungguhnya anak-anak kami adalah tongkat bagi kami, ya Allah, di masa senja kami. Jadikan anak-anak kami yang kelak akan menjadi umur kedua kami dalam ketaatan ketika kami berkalang tanah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, yang senantiasa akan setia mendoakan kami ketika dunia sudah melupakan kami. Dan jadikan kami bersama dengan anak-anak kami saling memberi syafaat, supaya kami menempati dipan-dipan di atas surga dan reuni akbar dengan kehidupan di surga sebagaimana yang Engkau janjikan. Rahmatilah kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Bukankah Engkau telah mengampuni dosa-dosa orang yang lebih besar dosanya dibandingkan kami? Maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Dan berilah keberkahan dalam setiap urusan kami. Rahmat-Mu yang kami harapkan. Dan kami tidak pernah kecewa di dalam setiap harapan. Dan sesungguhnya tidak ada yang kami harapkan kecuali rahmat-Mu, dan jangan tinggalkan kami di dunia hasanah. Dapat saya sampaikan, mohon maaf atas sedikit waktu yang telah diberikan agak terlambat. Semoga bapak-bapak mendapatkan limpahan berkah dari tambahnya waktu. Subhanakallahumma. Ada saya qadarullah di